Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Mutia Rohman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengelola sumber data pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya Raisa Mutia Rohman dan teman saya Rena Lugina akan membacakan hasil dari apa yang telah kami cari. Jadi yang pertama-tama mengenai kasusnya yaitu di mana ada sebuah perusahaan retail yang ingin menganalisis data pelanggan dari dua sumber. Data yang pertama itu dari data transaksi dan yang kedua yaitu dari data media sosial. Nah, untuk karakteristik data tersebut, yang pertama itu data transaksi harian. Jadi kan data transaksi harian ini itu merupakan data terstruktur yang berisi catatan lengkap di setiap penjualannya, termasuk detail seperti produk yang dibeli, jumlah, harga, dan waktu transaksi. Jadi data ini juga tersimpan rapi di dalam tabel database dengan kolom-kolom yang terdefinisi seperti ID transaksi, nama pelanggan, dan total pembelian. Nah, sifatnya ini terstruktur memungkinkan analisis kinerja penjualan, manajemen stok barang, serta pengukuran loyalitas pelanggan secara akurat. Nah, untuk mengenai data dari media sosial, yaitu komentar pelanggan di media sosial. Jadi komentar pelanggan di media sosial ini merupakan data yang tidak terstruktur. Jadi berupa teks, emoticon atau ulasan di platform seperti Twitter atau Instagram atau online shop, Shopee atau Tokopedia dan lain sebagainya. Berbeda dengan data transaksi yang teratur, formatnya beragam dan tidak tetap. Jadi contohnya, contoh dari komentarnya misalnya seperti pelayanannya cepat tapi harganya mahal, atau pelayanannya lambat ternyata harganya murah, seperti itu. Meski lebih kompleks untuk diolah, jadi data ini tuh akan lebih insight untuk dianalisis sentimen. Nah, identifikasi keluhan dan pemetaan tren opini pelanggan. Jadi analisis ini juga menggabungkan antara data terstruktur atau data transaksi dan data yang tidak terstruktur atau data yang seperti di media sosial tersebut. Jadi mereka ini memberikan pemahaman holistik tentang perilaku dan preferensi pelanggan. Nah, untuk perbandingan DBMS dan Hadoop. Jadi terdapat 3 aspek. Yang pertama itu struktur data untuk DBMS. Jadi kan datanya itu terstruktur, kalau Hadoop itu tidak terstruktur dan semi terstruktur. Kalau dari volume datanya, DBMS ini rendah hingga menengah. Kalau yang di Hadoop ini besar sampai sangat besar atau big data. Lalu yang ketiga yaitu mengenai kecepatan aksesnya. Kalau DBMS ini cepat untuk query transaksi, sedangkan untuk di Hadoop cepat untuk data besar apabila diproses paralel. Lalu selanjutnya yaitu skema data. Yang pertama gimana skema data transaksi untuk DBMS. Jadi formatnya itu tabel terstruktur dalam database relasional. Kolom yang terdapat yaitu ada transaksi ID, tanggal, nama pelanggan, produk, jumlah, harga satuan, dan total harga. Untuk tipe datanya itu pada transaksi ID yaitu varchar 10. Untuk deskripsinya itu ID unik transaksi. Terus contoh datanya itu seperti TO01 atau TO02. Nah, di kolom datanya itu, jadi tipe datanya di kolom tanggal. Jadi tipe datanya ini adalah date. Terus deskripsinya itu tanggal transaksi. Jadi contoh datanya tanggal pembelian. Lalu di kolom nama pelanggan yaitu tipe datanya varchar 50. Deskripsinya itu mengenai data pelanggan yang membeli produk tersebut. Terus selanjutnya itu ada kolom produk. Tipe datanya juga sama, yaitu varchar 50. Deskripsinya itu mengenai nama jumlah nama produk yang dibelinya apa. Seperti contohnya itu kopi botol atau roti coklat, seperti itu. Nah, untuk di kolom jumlah, tipe datanya itu INT. Deskripsinya itu mengenai jumlah
item yang dibeli oleh pelanggan. Seperti misalnya membeli 2 produk roti atau 1 produk kopi, seperti itu. Untuk di kolom harga satuan. Untuk tipe datanya itu desimal 10,2, di mana deskripsinya mengenai harga per unit produknya. Misalkan satu produknya itu harga 1 unit produknya itu 15.000 atau 10.000. Selanjutnya di total harga, di mana di tipe datanya juga desimal 10,2, yaitu total dengan contoh perhitungannya, total harga itu jumlah dikali harga satuan. Jadi seperti misalkan membeli kopi botol itu 2. Nah, karena harganya itu 15.000, jadi ya 15.000 dikali 2 menjadi 30.000, seperti itu. Nah, untuk skema data yang cocok ini untuk OLTP, yaitu Operational Transaction Processing, karena terstruktur dan mudah di-query. Nah, untuk contoh query-nya itu select produk, sum, buka kurung total harga, tutup kurung as pendapatan, from transaksi, lalu tanggal, group by produk, seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Ada skema data. Nah, skema pemrosesan data media sosial dengan Hadoop. Format data disimpan di HDF atau dan diproses dengan MapReduce atau Spark. Contohnya ada di kolom komentar, username, tanggal, dan komentar. Next itu ada skema data. Nah, skema data ini proses analisis dengan Hadoop. Nah, yang pertama ada storage, data disimpan sebagai file text atau JSON di HDFC. Kemudian ada processing, MapReduce, Spark, dan output. Dan juga kemudian ada pendekatan pengelolaan data. Nah, DBMS digunakan ketika data bersifat terstruktur dan memiliki volume yang sedang hingga besar, tetapi bukan big data. Contoh penggunaannya yaitu data transaksi harian yang terstruktur dengan skema yang konsisten. Kemudian ada Hadoop digunakan untuk ketika data memiliki volume besar dan sifatnya semi terstruktur atau tidak terstruktur seperti data media sosial, komentar, log, dan lain-lain. Kemudian juga ada kebutuhan bisnis pendekatan. Nah, DBMS lebih efisien untuk data transaksi terstruktur karena mendukung query yang optimal dan integritas data. Kemudian Hadoop juga lebih efisien untuk data tidak terstruktur. Kemudian juga ada skalabilitas DBMS terbatas, sedangkan Hadoop sangat fleksibel dan dapat dilaksanakan secara horizontal. Kemudian ada keterkaitan bisnis. Nah, untuk kebutuhan bisnis DBMS cocok untuk menganalisis data transaksi harian, laporan penjualan, dan stok. Sedangkan Hadoop tepat untuk analisis komentar pelanggan dan tren kepuasan. Terus ada kombinasi DBMS dan Hadoop mendukung pengambilan keputusan yang lebih menyeluruh karena kedua jenis data terstruktur dan tidak terstruktur dapat diolah dan disatukan dengan data warehouse atau BI tools. Kesimpulannya yaitu DBMS dan Hadoop memiliki peran yang saling melengkapi dalam pengelolaan data perusahaan. DBMS efektif untuk data transaksi yang terstruktur dan membutuhkan query cepat. Sedangkan Hadoop sangat cocok untuk data media sosial yang tidak terstruktur dan berukuran besar. Mungkin cukup sekian hasil kerja kelompok presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.